Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran matematika kita. Baik anak-anak Ustadz, untuk video pembelajaran kali ini Ustadz akan jelaskan rumus luas permukaan untuk tabung, begitu juga rumus luas permukaan limas dan kerucut, ya. Dan nanti disertai dengan contoh soal dan cara mengerjakannya. Baik, yang pertama kita akan membahas rumus luas permukaan tabung. Ya, rumus luas permukaan tabung. Di sini ada gambar tabung ya, anak Ustadz, dan juga jaring-jaring tabung. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi ini adalah contoh gambar tabung dan juga jaring-jaringnya, ya, jaring-jaring tabung. Kalau kita perhatikan jaring-jaring tabung, ya, sisi atas dan alas, ya, tutup tabung dan alas tabung itu berbentuk lingkaran. Kemudian selimut dari tabung itu jika dibuka dia berbentuk persegi panjang, ya, persegi panjang. Jadi karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, maka kita ingat kembali, ya, bagian-bagian dari lingkaran itu ada yang namanya diameter, ya, yaitu garis yang menghubungkan titik sisi sebelah kanan menuju sebelah kiri, ya, atau garis yang melintasi titik tengah, itu diameter. Adapun separuhnya disebut dengan jari-jari. Kemudian di sini ada T, ini ya, jari-jari itu disimbolkan dengan R, ya, dengan R. Kemudian T ini adalah tinggi tabung, tinggi tabung. Baik, dari gambar dan jaring-jaring tabung ini maka kita ketahui rumus luas permukaan tabung, ya. Di sini perhatikan, ya, Ustadz. Sebuah tabung itu terdiri dari 3 bidang penyusun, ya, sebagaimana tadi kita lihat di bagian jaring-jaringnya, ya, 2 buah lingkaran dan selimut, ya, 2 buah lingkaran itu yang bagian atas dan alasnya. Selimut tadi yang berbentuk persegi panjang ketika dibuka. Bidang penyusun tabung memiliki luasan yang berbeda, ya, di mana luas dari bidang penyusunnya adalah alas atau tutupnya, karena dia berbentuk lingkaran, maka rumus luas lingkaran ingat, ya, yaitu V kali R pangkat 2, ya, V kali R pangkat 2 karena dia itu lingkaran. Kemudian selimutnya, ya, selimutnya itu K kali T. Ya, di sini perhatikan keterangannya, K itu adalah keliling, ya, keliling dari alas, kemudian atau tutup yang di atasnya tadi. Kemudian T-nya itu adalah tinggi tabung, ya, tinggi tabung. Dari pemaparan ini kita ketahui luas permukaan dari tabung adalah 2 kali luas lingkaran, ya, atas dan bawah, ditambah luas selimut, nah, ditambah luas selimut, ya. Kalau kita tuliskan rumusnya berarti luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas, yaitu luas alas ini V kali R, ya, V kali R ditambah luas selimut yaitu K kali T, ya, K kali T. Jadi ini, ya, rumus luas permukaan tabung.
yaitu 2 kali luas alas, karena luas alas atas dan bawah itu sama ya. Atas dan bawah sama, yaitu berbentuk lingkaran. Kemudian selimutnya ya, selimutnya ya. Tuh K itu maksudnya keliling, alas atau tutup, dikali T itu sama dengan tinggi. Ya, atau bisa kita tulis juga ya, Ustadz, untuk rumus luas permukaan tabung ini tulis ya, yaitu 2 dikali V ini 2 dikali V dikali R dikali R tambah T. Ini ya, ini rumus dari luas permukaan tabung. Ya, rumus luas permukaan tabung. Baik, sekarang di sini ada contoh ya, contoh soal. Kita perhatikan di sini tabung. Ya, ingat 7-nya ini adalah apa? 7 ini adalah R ya, jari-jari. Kemudian 28 ini adalah T ya, tinggi. Ya. Seorang lagi ya. 7 ini adalah R atau jari-jari. 28 ini adalah T, tinggi. Nah, kalau ditanya berapa luas permukaan tabung, ya, berapa luas permukaan tabungnya, maka kita masukkan rumusnya. Ya, tinggal masukkan rumus tadi. L sama dengan 2 dikali V dikali R dikali R ditambah T. Ya. Tinggal kita masukkan saja ya, nah, Ustadz. Karena di sini jari-jarinya 7 ya, dan tingginya 28. Ini kelipatan 7, maka untuk V-nya kita bisa gunakan yang 22 per 7. Ya. 22 per 7 agar mudah. Kita masukkan ya sekarang. Ketika Ustadz, 2-nya tetap 2, pindahkan saja. Dikali, nah, pakai yang ini, 22 per 7 V-nya. Ya, 22 per 7. Kali R. R-nya berapa? Sini 7 ya. Ini R-nya 7. Masukkan. Kemudian dikali buka kurung. R-nya sini 7. Tuliskan lagi. Ditambah T-nya adalah 28. Maka hasilnya kita peroleh 7 sama 7 ini bisa kita matikan sama ya. Habis ya, berarti 7 bagi 7 habis ya. Maka tinggal 2 kali 22. Ya, 2 kali 22 itu sama dengan 40.
4 ya, tinggal ini dikalikan ini. Berarti 44 dikali, kemudian ini 7 tambah 28 35, maka sama dengan 44 kali 35, jawabannya adalah 1540 cm. Jadi seperti ini ya anak-anak Ustadz cara mengerjakannya. Kita masukkan saja rumusnya 2 kali V kali R kali R ditambah T. Masukkan 2-nya, V-nya kita gunakan yang 22/7 kali 7 kali 7 tambah 28. Ini 7 sama 7-nya kita habiskan. 2 kali 2 44 dikali 7 tambah 28 35, maka jawabannya 1540 cm. Ya, nanti dilatih-latih lagi ya anak Ustadz. Untuk latihannya dicoba dulu ya. Jika ada yang kesulitan tentu bisa tanyakan di grup kita ya, di grup kita. Nah, untuk coba nih yang di halaman 113 ya, 113 itu ada contoh-contoh soal ya, coba dikerjakan. Jadi jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke Ustadz. Baik, ini berkaitan dengan tabung. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang luas permukaan limas. Luas permukaan limas. Ini ada bentuk gambar limas ya, limas segi 4. Perhatikan ini yang A-nya. Ya. Yang A ini ya dia berbentuk limas. Kemudian sisi atasnya ketika dibuka ya, ini yang E ini dibuka, maka dia akan berbentuk seperti ini. Dan ini jaring-jaring dari limas. Ya, jaring-jaring dari limas. Ini adalah jaring-jaring dari limas. Kalau kita perhatikan dari jaring-jaring ini, maka kita dapatin di sini ada ini satu yang Ustadz Asir, satu persegi persegi ya, persegi 4. Kemudian ada 4 segitiga, 2, 3, 4. Jadi 1 persegi 4 dan 4 segitiga. Ya, 4 segitiga. Dari jaring-jaring ini maka dapat kita ketahui ya, seperti menentukan luas permukaan prisma. Antum atau kalian dapat menentukan luas permukaan limas dengan mencari luas jaring-jaring limas tersebut ya. Mencari luas jaring-jaring limas tersebut. Jadi ini ya, di sini ada persegi 4 yang ini. Dan 4 segi 3. 4 segitiga. Nah, berarti luas permukaan limas ya sama dengan luas persegi ABC. A, B, C, D. Persegi ya. Persegi 4. Luas persegi ABCD atau segi 4. Kemudian luas segitiga TAB. TAB yang nomor 3 ini. Kemudian luas segitiga TBC. TBC yang nomor 2. Luas segitiga TCD yang nomor 1. Kemudian luas segitiga TAD yang nomor 4. Atau Ustadz ulangi lagi ya urutannya. Ini luas persegi ABCD yang ini. Luas persegi ABC yang Ustadz Asir
Yang diarsir ini adalah persegi 4 A, B, C, D. Kemudian luas segitiga TAB. Ini TAB nomor 1. Luas segitiga TBC nomor 2. TBC. Luas segitiga TCD. Ini TCD. 3. Ini luas segitiga TAD. Ini 4. Ya. Jadi ini rumus paling mudahnya untuk limas, atau boleh kita singkat dengan luas alas ya, karena ini perseginya adalah alasnya ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak, yaitu berupa segitiga ya. Jadi luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas seluruh isi tegaknya ya. Jumlah luas seluruh sisi tegaknya yaitu berbentuk segitiga. Itu ya untuk rumus limas. Baik. Kemudian di sini ada contoh anak-anak Ustaz. Ya, perhatikan contoh soal. Sini adalah 5 segi 4. Mana ini sisi alasnya 10 ya. AB ini sisi segi 4 dan AD 10. Artinya benar-benar segi 4 karena sisinya sama-sama 10. Sini 10, sini 10. Berarti otomatis di sini 10, di sini 10. Segi 4 ya. Kemudian tingginya, ini tinggi dari limasnya yang tegak ini 12. Kemudian sisi miringnya atau S ya. Ini ya, S-nya 13. 13 ini adalah sisi miring dari segitiga. Nah, kalau umpama di sini sisi segi 4-nya 10, maka separuh dari 10 nih titik 0 atau titik O ke E itu adalah 5 ya. 5 cm. 5 cm. Ini O ke E. Ya, O ke E. Adapun ini adalah S, ini disebut dengan 13 sisi. Ya, jadi kalau kita mencari luas dari limas ini, kalau ditanya berapa luas dari limas ini, permukaan limas ini, kita tinggal tambahkan saja. Kita kerjakan dulu ya, luas alasnya atau luas persegi di bawah ya. Kita kerjakan satu-satu dulu. Nah, rumusnya tadi apa? L sama dengan luas persegi ya, luas ini luas persegi. Set gambar kotak saja. Luas persegi ditambah 4. Nah, 4 itu dari mana? Ini sisi tegaknya kan segitiganya tadi ada 4 kali luas segitiga. Ya, luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Untuk mengerjakannya kita boleh kerjakan dulu yang luas perseginya. Ya, luas perseginya enggak apa-apa, satu-satu dulu. Nah, karena persegi 4 maka rumus luasnya itu adalah S kali S, sisi kali sisi. Sama dengan apa nih sisinya? Ini 10 kali 10 sama dengan berapa anak Ustaz? 100 cm. Kemudian kita kerjakan yang ini. Luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali
alas kali tinggi, ya. Yang dimaksud tinggi di sini adalah tinggi yang ini ya, yang 13 ya. Jadi ini bisa kita juga ganti menjadi tinggi ya, T di sini. 13-nya T. Mari kita masukkan. Karena kan segitiga ini ya. Karena segitiga ini kan berarti tingginya segitiga ini. Sekarang kita kan menghitung segitiga ini. T, B, C ini. Maka tingginya ini 13. Tinggi dari segitiganya, bukan tinggi dari limasnya. Kalau 12 ini adalah tinggi dari limasnya. Adapun yang di sini maksudnya ada tinggi segitiga, yaitu T ini berarti. Nah, kita masukkan setengah dikali alasnya tadi berapa? Yaitu 10 ya. Nah, ini kan di sini nih. BC sama dengan AB panjangnya. 10. Kemudian masukkan T-nya tadi 13. Maka sama dengan tematikan sini 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, maka 5 dikali 13 tinggal. 1 kali 5, 5 kali 13. Sama dengan 65. Nah, kalau sudah dapat luas persegi dan luas segitiga, tinggal kita masukkan di sini di rumus tadi. Jadi di sini sama dengan apa? 100 ditambah ya 4 dikali 65. Ingat ini berarti dia ada operasi campuran ya. Di sini ada tambah, ada kali. Maka kita jika menemui seperti ini, kerjakan dulu yang perkalian. Itu 4 kali 65-nya dulu. 100-nya tetap saja kita tulis. Ya, 100 ditambah berapa 4 kali 65? Jawabannya berapa? 260. Berarti hasilnya 100 tambah 260, 360 cm. Baik. Jadi ini ya, Ustadz untuk mengerjakan contoh soal limas ini. Baik. Mudah-mudahan antum bisa mengikuti ya, agar antum benar-benar bisa. Nah, maka coba dikerjakan dulu ya latihan-latihannya di halaman 117-nya. Atau ya 117 ya. Jadi jika ada yang bingung, tidak paham, bisa ditanyakan ke Ustadz. Ya. Dilatih-latih ya, nah Ustadz dikerjakan. Jika ada yang bingung nanti tanya, karena insyaallah pekan depan kita akan ulangan harian. Karena ulangan harian insyaallah Ustadz umumkan nanti. Baik, selanjutnya kita akan membahas luas permukaan kerucut. Ya, luas permukaan kerucut. Ini ada gambar kerucut ya, gambar kerucut. Perhatikan di sini, ingat ya, gambar kerucut ini kalau di kehidupan kita sehari-hari ada yang mirip dengan topi petani ya. Atau pada video-video sebelumnya Ustadz sudah berikan beberapa benda yang bentuknya menyerupai dengan kerucut. Ya, bisa antum lihat lagi video yang sebelumnya. Dan sini juga ada gambar jaring-jaring kerucut.
Ya, kalau kerucut kita buka maka bentuknya seperti ini. Ada sisi alasnya itu adalah lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Namanya lingkaran tentu ada jari-jari dan juga ada diameter. Kemudian selimutnya itu ya berbentuk apa ini, Ustaz? Ya, seperempat dari lingkaran ya. Seperempat lingkaran. Nah, seperempat lingkaran. Kita lihat di sini ya keterangannya, Ustaz. T itu ini tinggi, itu tinggi kerucut. Kemudian R ini adalah jari-jari karena lingkaran alasnya. Kemudian S itu adalah panjang garis pelukis. Garis pelukis ini atau apotema merupakan garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik keliling alas kerucut. Ya ini. Titik puncak dengan titik keliling alas kerucut, yaitu lingkaran nih. Nilai S dapat dihitung menggunakan rumus Pitagoras. Ya. Nilai S dapat dihitung menggunakan rumus Pitagoras. Ya, ini memang di SD ya belum ada khusus pembelajaran tentang Pitagoras, tapi untuk sederhananya seperti ini ya rumus Pitagoras itu. S sama dengan akar dari R ya, akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat ini. Ya, T kuadrat. Maka nanti dapat S. Atau sebenarnya rumus Pitagoras itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, A itu mana? A-nya itu kita anggap yang R ini. Ya, itu A. Ya. Dan B-nya ini ya, T. S-nya ini sama dengan C. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C itu ya S-nya. Ya. Tuh. Kemudian V ini bisa 22/7. Ini kalau untuk jari-jari yang kelipatannya 7. Kemudian 3,14 untuk jari-jari yang bukan kelipatannya 7. Ya, ini ingat ya. Ini rumus sedikit tentang gambaran tentang kerucut. Adapun rumusnya, ya kita lihat di sini. Untuk cara menghitung luas permukaan kerucut, ya perhatikan di sini alasnya ini R sama dengan radius atau jari-jari, S-nya adalah garis pelukis, ya garis pelukis. Maka kita dapatkan rumus dari permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alas ini maksudnya adalah luas ini, luas alas ini. Luas alas karena dia berbentuk lingkaran maka rumusnya adalah V kali R kuadrat. Dan luas selimutnya V kali R kali S. Ya. Atau boleh kita singkat menjadi karena ini dua ya. Ini juga ada R. Ya. Ini V kali R, ini V kali R, sama ya. Kita dijadikan satu saja. Kemudian R-nya pindahkan ini. Jadi seperti ini rumusnya. V kali R kali R tambah S. Jadi ini ya, nah Ustaz, rumus luas permukaan kerucut. V kali R kali R tambah S. Ya, titik ini itu dibacanya kali. Ya. Baik, kita praktek ya. Contoh soal di sini ada. Dan di sini ada contoh soal dari kerucut. 7 ini apa tadi? Yaitu R ya. Kemudian yang 24 ini adalah T. Nah, kemudian yang miring ini apa? S. Ya, S. Satu ulang ya. Ini R. Ini T.
Biar ini S. Berapa nilai S-nya? Nah, sini belum diketahui ya. Nilai S-nya belum diketahui. Maka karena nilai S-nya belum diketahui, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya. Ingat ya tadi rumus Pythagorasnya. S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Berapa ini? R-nya 7 ya. Di akar dari 7 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan 7 kuadrat itu berapa? Akar tetap ya, masukkan, tuliskan. Akar 7 pangkat 2 sama dengan 49 ya. 7 pangkat 2 itu artinya 7 kali 7 49 ditambah 24 pangkat 2 sama dengan 24 kali 24 ya. Ingat ya, 24 kali 24 berapa anak-anak Ustaz? Yaitu 576 ya, 576. Kita tambahkan saja sekarang. Akar 49 tambah 576 berapa itu? Sama dengan 625. Akar 625. Jadi S-nya sama dengan berapa akar dari 625? Jawabannya 25. Jadi S-nya di sini kita sudah dapat yaitu 25. Nah, kalau sudah dapat maka sekarang kita kerjakan. Ya, rumusnya tadi apa? L luas permukaan dari kerucut sama dengan V dikali R dikali S tambah R ya. S ditambah R. S tambah R. Masukkan di sini karena jari-jarinya atau R-nya adalah kelipatan 7. Maka kita gunakan 22 per 7 kali R-nya masukkan ini 7 F1 7 ya kali S-nya tadi 25 tambah 7 maka cara mengerjakannya ini tinggal karena sama angkanya kita matikan saja 7 bagi 7 habis ya 1 tersisa 22 nya dikali ini tambahkan ini karena di dalam kurung maka dikerjakan 25 tambah 7 sama dengan 32
Maka hasil dari 22 kali 32 sama dengan 704 cm. Ini sudah dapat ya, anak Ustaz. Ya, 704 ini adalah hasil dari luas kerucut contoh soal ini. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen. Tulis saja komennya di kolom komentar di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada yang tidak paham juga boleh ditanyakan di grup. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.